Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat berjumpa kembali di pertemuan kali ini, yaitu kita akan membahas tentang bagaimana pembuatan daftar isi, tabel, dan gambar secara otomatis ya, serta perubahan layout halaman pada Microsoft. Layout halaman ya, misalnya di dalam halaman tertentu ada layoutnya itu dia berbentuk portrait, terus yang halaman selanjutnya ada landscape. Nah, untuk landscape itu biasanya kalau misalnya pembuatan tabel di dalam Microsoft Word ya, yang memiliki banyak kop-kop tabel. Nah, kalau misalnya di portrait, layoutnya itu berbentuk portrait, jadi biasanya kita dalam satu file Word itu harus dibuat berbeda dengan halaman yang lain. Artinya kita harus membuat dia layoutnya itu harus landscape supaya tabelnya itu muat ya. Jadi kalau misalnya daftar isi, pasti kalian sudah pernah lihat yang mana sih daftar isi ya. Jadi daftar isi itu jangan dibuat secara manual. Misalnya ketikan selesai baru setiap judul bab atau subbab itu kita cari satu-satu halaman berapa ya. Nah, kita ketik satu-satu lagi daftar isinya. Itu adalah cara-cara yang sangat memakan waktu lama ya, dan sangat miris sekali kalau orang komputer tidak tahu membuat daftar isi yang otomatis. Begitupun daftar tabel. Terlebih lagi daftar gambar ya. Jadi daftar gambar otomatis. Jadi kalau misalnya orang di IT, orang komputer ya harus tahu tentang langkah-langkah pembuatan daftar isi, tabel, gambar, dan perubahan. Kita akan lihat ya bagaimana langkah-langkah pembuatannya. Jadi anggaplah nanti kita akan membuat suatu dokumen yang berisi beberapa lembar, yang di dalamnya ada daftar isinya nanti, ada juga tabelnya, dan ada juga gambarnya, dan ada juga perubahan layout halamannya. Nah, langsung saja kita praktekan ya bagaimana contohnya. Jadi ibu ndak jelaskan daftar itu definisinya apa, daftar tabel apa ya. Jelasnya daftar isi itu pasti berisi semua judul materi dari setiap halaman ya, dari setiap bab ya, dari setiap bagian ya. Kalau daftar gambar ya semua gambar-gambar apa saja yang ada di dalam dokumen. Nah, pada saat kita klik itu akan menuju ke halaman yang ditentukan tadi. Nah, misalnya daftar tabel pun seperti itu. Jadi ada mungkin dalam dokumennya ada beberapa tabel yang kita harus buatkan daftar tabel. Jadi pada saat kita mau mencari nih tabel A, kita langsung klik saja tabel A, itu kita akan diarahkan ke halaman yang sudah ditentukan. Oke, kita langsung saja. Nah, di sini ibu sudah membuat suatu tulisan ya. Jadi kalau ibu ketik satu persatu seperti ini ya, pasti durasinya akan memakan waktu. Jadi ibu langsung tulis seperti ini. Misalnya di dalam tulisan kita ya ada namanya kata pengantar. Jadi kita buat kata pengantar ya, kira-kira isinya kata pengantar seperti ini. Nah, di sebelum kata pengantar itu biasanya ya, jadi kita langsung perhatikan saja ya. Jadi untuk mengisinya, nah misalnya sebelum kata pengantar itu ada namanya halaman sampul ya. Di sini biasanya sampulnya di halaman pertama ya. Nah, untuk halaman sampul itu misalnya kita membuat suatu tulisan ya. Tulisan misalnya kisah kalian misalnya selama dari SD sampai masuk kuliah ya. Misalnya judul dari tulisannya ini sebagai contoh saja ya. Sebagai contoh misalnya judul tulisan agak menarik kelihatan ya. Nah, di sini di halaman sampul itu biasanya tidak ada halaman di sini ya. Biasanya di kata pengantar itu dia halaman Romawi ada 2 ya. Di sini ada halaman Romawi. Misalnya sebelum kita lanjut ya, kita ubah dulu. Jadi merubah marginnya dulu ya.
Misalnya di sini kita menggunakan A4 ya. Terus marginnya kita rubah yang standar saja ya, marginnya di sini biasanya 4, topnya 4, terus leftnya itu 4. Biasanya kan kenapa 4 berbeda dengan ini dia 3, karena biasanya di kiri itu kan kita sediakan untuk penjilidan nantinya ya, dicilid ya, supaya ada space-nya untuk jilidnya. Nah, kita oke. Nah, di sini kata pengantar. Nah, biasanya setelah kata pengantar itu ada namanya daftar isi. Misalnya ya, daftar isi. Nah, setelah yang penting ada isinya dan kalian sudah tahu bagaimana cara pembuatan daftar isi, daftar tabel secara otomatis. Nah, sekarang kita lanjutkan. Anggaplah kita sudah mengetik, sudah ada ketikan seperti ini ya, sudah ada isinya misalnya. Nah, kita mau membuat daftar isinya dulu ya, daftar isi secara otomatis ya. Nah, sebelum kita masuk daftar isi otomatis ya, kita misalnya di bab semasa SMA misalnya ya, di sini misalnya. Nah, di bagian B misalnya ini ya, kalian sudah bercerita, terus ada nanti misalnya tabel ya, ada di sini tabel, ada tabel di sini. Jadi ibu break dulu ya, jadi ibu akan bedakan layout halamannya dulu ya. Misalnya di sini ya portrait, di bawahnya ini ada nanti daftar tabel yang banyak sekali. Misalnya di dalam tabelnya itu ada isinya daftar lulusan di sekolahnya misalnya ya. Ini contoh, tapi nanti di tulisannya itu ndak mesti ada seperti itu ya. Ada tabel, ada layout yang berbentuk landscape ya. Ini sebagai contoh saja, dan ini pasti akan berguna buat kalian nanti, apalagi kalau menyusun skripsi ya. Kalian kan kuliah pasti akan selesai ya. Dan untuk selesai itu biasanya kita harus, bukan biasanya tapi pastinya harus menulis ya, harus membuat suatu skripsi. Nah, skripsi itu pasti berisi tulisan ya, penelitian. Jadi pasti ada mungkin tabel di dalam yang dibutuhkan, ada yang berbentuk landscape, pasti akan digunakan. Caranya seperti ini, kita break dulu ya. Jadi anggaplah antara yang bagian B ini dengan bagian di bawah sini ya, bagian ini di bawah, ini akan berbeda nanti model kertasnya ya. Jadi kita sudah break, setelah itu kita arahkan kursornya ke sini yang akan kita rubah layoutnya. Setelah itu pilih orientation, baru pilih yang landscape ya. Nah, ini seperti ini. Jadi ini tadi sudah berbentuk portrait ya, yang di atasnya tadi B, terus yang di bawahnya ini anggaplah di sini ada tulisan misalnya daftar lulusan SMA 2 Makassar misalnya. Di bawahnya itu ada beberapa kop tabel ya, yang kalau yang jelasnya yang kalau portrait itu ndak muat kopnya, jadi kita harus membuatnya berbentuk landscape seperti ini. Nah, saya kira ini sudah cukup untuk layout halaman ya, merubah layout halaman. Sekarang kita mau merubah dulu, memberikan dulu halaman ya, halaman otomatis ya. Jadi kita akan memberikan halaman. Jadi biasanya di halaman pertama itu dia tidak ada halamannya ya. Terus di kata pengantar itu dia berbentuk Romawi 2. Terus daftar isi dan seterusnya itu Romawi 3 dan seterusnya. Nanti masuk di bab, judul bab baru berubah jadi nomor ya, angka. Misalnya di sini di tengah 1, terus di sini di halaman selanjutnya dia sudah di atas di sini 2. Yang di sini ya, dia 2. Nah, bagaimana caranya? Jadi ini biasanya juga ya Ibu temukan biasanya ada mahasiswa yang membuat skripsi itu dia pisah ya. Dia pisah antar bab 1, bab 2 dan seterusnya. Itu sangat kasihan sekali sebenarnya ya, karena
Kenapa? Kita kan ini kuliah di komputer ya, komputer. Kalau itu tidak kita tahu ya, sebenarnya sangat miris sekali kalau tidak ditahu ya, apalagi kan kita di komputer ya, sekolah IT deh ya. Jadi ya paling tidak kita harus tahu lah ya. Kalau ada yang bertanya nanti ya, pasti kita itu sudah dipastikan bahwa kita tahu ya, karena kita kan ada di sana yang dari komputer ya. Kalau masalah halaman seperti ini pasti dia tahu lah ya. Tapi pada saat kita ditanya terus tidak tahu ya, kan kasihan ya, pasti akan malu-maluin juga sih kalau misalnya ditanya. Dan masyarakat itu, orang-orang di sekitar kita itu pasti sudah men-charge kita bahwa kita sudah tahu, karena kita ini kan kuliahnya di komputer ya. Jadi yang dasar-dasar seperti ini ya kita harus tahu ya. Nah, sekarang selanjutnya kita buat dulu halaman ya. Halaman misalnya di sini di kata pengantar ini kita berikan halaman ini ya. Di kata pengantar ini kita berikan halaman. Jadi kita kasih naik dulu baru kita break ya. Misalnya tadi kita lupa break ya, kita break ulang saja, arahkan ke atas, baru kita break, dia akan berubah turun ke sini nanti sini. Nah, selanjutnya kita berikan halaman. Nah, di sini halamannya dia di bawah tengah ya, di bawah tengah. Karena halaman kata pengantar ini nanti di sini tidak ada, di halaman 1i1 tidak ada. Terus di halaman 2 kata pengantar ini baru ada, berarti kita jangan aktifkan link to previous ya, karena kita menghilangkan nanti. Terus different first page itu kita centang. Nah, setelah itu kita ambil ya, kita ambil di insert, boleh diambil di insert ini page number, boleh juga di desain. Pada saat kita tampilkan ini ya, pasti akan muncul ini desain. Jadi pilih page number, ada layout peletakan halamannya. Misalnya kita mau letakkan di bottom of page, misalnya ini yang di tengah-tengah kita ambil ya, terserah mau ambil, tergantung kebutuhan ya. Misalnya kita ambil yang tengah. Nah, kita lihat dulu di page formatnya ya, page number format. Ini kita mau yang Romawi I 1, 2 dan seterusnya. Nah, kita mau di pertama ya, dia mulai dari pertama, kedua dan seterusnya. Ya, kita oke. Nah, kita oke. Setelah kita oke itu belum muncul ya, tapi kita sudah rubah formatnya. Sekarang kita ambil layoutnya di mana, kita mau letakkan di mana itu halamannya. Berarti kita butuhkan misalnya di tengah ya, berarti pilih yang ini, yang tengah. Nah, setelah itu kita oke ya, kita oke. Nah, tadi di sini kan halaman 1 ya, halaman 1 tadi di sini. Di sini kan halaman 2 ya, berarti ini kita robah ke halaman 2 ya. Ini halaman 2, kita format di sini halaman 2. Nah, ini otomatis yang 1 ini, karena kita sudah, kenapa dia tidak muncul ya, karena kita sudah nonaktifkan link to previous, terus ini kita sudah centang, artinya dia harus berbeda dengan halaman pertama. Oke, selanjutnya ini bagian sudah ada ya, 2i 2. Nah, sekarang kita mau lagi, karena kita sudah break tadi di sini ya, kita mau tambahkan lagi selanjutnya di sini ya. Ya, enggak apa-apa, ini kita nonaktifkan ya, karena dia kan akan bersama nanti letaknya, dia tetap di tengah bawah. Nah, kita ambil saja yang ini, yang tengah bawah ya, dan ini kita nonaktifkan ini 2, terus selanjutnya 3, selanjutnya 4, selanjutnya. Nah, ini selanjutnya daftar gambar ini masih masuk di
di angka Romawi. Berarti ini kita robah yang angka ini jadi, kalau ada seperti itu ya, yang angka ini jadi Romawi juga ya. Kita ambil yang, nah terus kita format dulu dia sampai 6 ya kalau nggak salah, 4 bukan 6 ya, tapi dia 5. Nah berarti di sini 4, 5, ini 5 ya, tapi dia tadi baca angka, makanya kita rubah jadi Romawi. Nah yang berubah itu ya, yang berubah di sini, nah di sini angka 1 ya. Berarti di sini kita edit ya. Kita edit. Nah, ini kita hilangkan lagi ya. Jadi kuncinya cuma ini dan ini, link to previous dan different first page. Nah, ini kita nonaktifkan. Setelah itu kita format jadi 1, mulai dari 1 ya. Mulai dari 1. Nah, ini tetap tidak berubah ya karena kita sudah break page tadi. Ini sudah berubah. Nah, sekarang ini juga dia akan ikut ke bawah ya, 3 dan seterusnya. Tapi kalau itu di bawah tengah ya, tapi setelah itu di halaman berikutnya di bab 1 itu dia sudah di kanan atas. Nah, caranya seperti ini. Jadi ini nanti kita hapus ya. Dia akan pindah ke sini. Jadi kita klik 2 kali di sini. Kalau misalnya klik 2 kali, biasanya itu kan dia lari ya, lari kursornya. Kita klik kanan boleh, terus edit header saja ya. Nah sekarang memang sih dia kan linknya itu mulai dari halaman pertama, halaman sebelumnya ya, previous, cuma letaknya kan beda. Berarti kita nonaktifkan ya, kita nonaktifkan. Setelah itu kita ambil yang ini, kita ambil yang kanan ya, top of page, yang ini kan kanan atas ya, kita ambil ini dan jangan lupa dicentang yang ini dan linknya di nonaktifkan. Setelah itu kita oke. Nah sekarang sudah pindah 1, di sini 2. Nah setelah itu ya, otomatis di sini masih kalau kita sudah break page itu dia akan otomatis ke bawah 3, 4. Terus di bab setelah selesai bab 2 misalnya kita break tadi lagi di sini, break di sini maksudnya ya, Ibu contohkan misalnya di sini bab 3 ini kita break di sini ya. Ini kan bab 2 ya, masih bab 2, tapi setelah itu bab 3, anggaplah bab 2 selesai, kita break. Berarti kita masukkan di halaman bagian bab 2, baru kita pilih menu page layout, terus pilih next page. Nah, artinya kita sudah break di sini ya, di break ke next page ya. Seperti ini. Ini next page. Nah, tadi di sini ya, di sini kan belum hilang ini ya. Jadi ini kita harus hilangkan dengan cara edit ya. Ini kan sudah masuk di sini ya. Terus kita klik 2 kali. Nah, biasa kalau kita klik 2 kali itu dia diam di situ ya. Kita klik kanan saja, klik kanan, terus edit footer. Nah, di sini kita hilangkan linknya ya. Otomatis kan di sini kalau kita tidak hilangkan dia akan turun seperti itu terus ya. Artinya dia sama dengan, dia akan link dengan halaman sebelumnya. Nah, setelah itu kita hapus saja ya. Kita hapus saja. Kita klik 2 kali. Nah, ini sudah muncul ya. Ini sudah ada seperti ini yang sesuai dengan kebutuhan ya. Kita mau tengah, terus keduanya itu atas kanan. Nah, setelah itu kita di halaman selanjutnya ini kan sudah ada nomor 2-nya ya. Ibu percepat sedikit ya. Kita kan bisa diulangi nanti ya. Kalau misalnya Ibu caranya ngomong cepat kan bisa diulangi lagi kalau misalnya enggak di ini. Nah, selanjutnya
ini di halaman 2, bab 2. Bab 2 ada 3 di tengah, terus selanjutnya di atas 4 lagi. Nah, kalau sudah di break seperti ini, itu akan otomatis ke bawah. Ini akan otomatis ke bawah. Ini sudah 6. Terus karena ini landscape ya, dia akan berbeda nanti ya. Dia akan masuk di sini di tengah. Ini kan gampang saja kita robah lagi nanti. Kita pindahkan saja ke ini, karena dia kan membaca beda ya, membaca beda halamannya ya. Dia akan membaca beda halamannya. Kita pindahkan saja dia ke kalau misalnya kita mau kasih tengah juga di kanan sini, di sini ya. Kita pindahkan ke kanan atas juga ya. Jadi tinggal kita hapus yang ininya. Yang tengahnya itu kita tinggal hapus saja ya. Kita nonaktifkan, baru kita hapus. Nah, ini sudah masuk ya, 5, 6. Terus ini layoutnya beda, 7. Terus masuk lagi di bab 4. Bab 4 sama ya. Dari bab 4 itu dia masih membaca di sini ya. Jadi kita edit saja lagi. Ini linknya berbeda. Kita hapus. Ini kita pindahkan ke bottom bawah lagi ya. Yang ini ke bawah. Kita pindahkan ke bawah. Terus ini kan tidak dibutuh lagi. Kalau tidak dibutuh ya dihapus saja. Untuk apa juga ada kalau tidak butuh ya. Kita hapus, terus kita klik 2 kali. Nah, ini otomatis lagi. Ini 89 terus di atas. Nah, biasanya kan dia membaca seperti ini karena dia menganggap bahwa ini dia settingannya dari ikut dari bab 1 subbab seperti ini ya. Nah, ini kan sudah tidak ada lagi ya. Anggaplah di sini di bab 4 ini cuma 1 saja ya. Tidak ada ini bagian B-nya. Di bawahnya itu tinggal daftar pustaka. Berarti ini saja kita hapus, linknya dihapus. Nah, biasanya di daftar pustaka itu dia di tengah lagi ya. Ini ubah lagi ya. Misalnya ini kan tadi ibu kasih di sini 1 ya. Jadi nanti ini kan sudah di break tadi di sini, udah di break. Jadi kita kasih di tengah ini, kita hilangkan ini. Ya, ini tadi sudah tidak tercentang ya, makanya dia ikut di atas. Nah, di sini 7, berarti di sini kita kasih 8. Di format di sini di halaman 8, baru kita oke. Kita berikan di bottom of page. Ya, ini sudah 8 dan untuk 7-nya tadi sudah hilang ya, karena kita tadi ibu tadi setting tanpa menghilangkan page link previous. Nah, sekarang untuk ininya 8, terus daftar pustaka ini 9 misalnya. Jadi karena dia letaknya sama dengan halaman sebelumnya, berarti tidak apa-apa kita tidak apa-apa kita aktifkan link to previousnya, terus dia sama tidak berbeda dengan halaman pertama. Berarti kita berikan saja di sini di bawah tengah 9, terus di bawahnya 10 seperti ini ya. Jadi kalau dia sama letaknya itu tidak dicentang tadi yang different first page. Oke, nah selanjutnya ini sudah jadi halamannya ya. Halamannya sudah jadi. Jadi ibu ini videosnya. Nah, kita lihat halamannya 2, terus 3 dan seterusnya ke bawah. Ini sudah. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, ya apalagi yang selanjutnya. Nah, selanjutnya kita kasih daftar isi. Nah, tapi sebelumnya kita misalnya kasih tabel, satu contoh tabel saja ya. Misalnya di sini di bab 1 ada misalnya tabel ya. Di sini saya yang digunakan dan pantas untuk dibaca karena ibu akan baca nanti kalau saat periksa.
Nah, ini karena bab 4 ya, 4.1 misalnya. Nah, misalnya di sini ada di bawahnya, di bab 4 itu ada nanti gambarnya. Fotonya boleh insert picture, atau bisa langsung di copy paste. Misalnya Ibu punya gambar di sini, jadi Ibu buat saja ya. Misalnya di sini gambar semasa OS di pengenalan gambar 4.1 masa PSAK ya, pengenalan sistem akademik dan kemahasiswaan STIMIK Akbar misalnya. Jadi di sini ada foto ya, ada foto, ada gambar. Nah, di sini misalnya ya, di bab ini ada juga mungkin di sini ada fotonya temannya mau ditampilkan di bab, misalnya foto temannya ya. Boleh juga. Misalnya ada foto teman di sini mau ditampil juga. Anggaplah itu foto ya. Anggaplah foto, terus Ibu copy di sini. Terus anggaplah ini gambarnya juga ada di sini. Misalnya gambar foto mantan misalnya. Salah. Fotonya ya. Boleh fotonya di sini. Foto semasa ujian akhir. Boleh. Nah, misalnya di sini juga di bab 1 mungkin masih ada juga foto SD-nya, bolehlah dikasih di sini foto, misalnya gambar 1.1 foto sekolah ya, foto SD apa, SD 24 Makassar misalnya, tempatnya kalian sekolah ya, seperti ini. Nah, anggaplah ini nanti gambar-gambarnya dan daftar isinya ini kita mau setting di sini ya. Ini agak lama sebenarnya durasinya. Nah, selanjutnya di daftar isi dulu ya, daftar isi. Nah, ini di daftar isi nanti ada di sini kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan seterusnya. Sekarang kita setting dulu. Misalnya pertama kita mau tampilkan di daftar isi itu kata pengantar, berarti kita blok ya. Kita blok di sini. Selanjutnya di menu home ada nih yang gambar kecil ini. Kita klik ya. Ini untuk menampilkan stylenya ya, style fontnya ya. Misalnya di sini kata pengantar kita mau tampilkan dia agak di kiri ya, bagian kiri, paling kiri. Berarti kita pilih heading 1. Baru kita format hurufnya heading 1, terus misalnya dia Calibri atau hurufnya misalnya Arial 12 misalnya. Silakan di format saja ya. Nah, ini sudah ada. Jadi kalau sudah ada tanda begininya, berarti kita sudah bisa panggil secara otomatis daftar isinya. Nah, sekarang daftar isi juga seperti itu. Lakukan hal yang sama dengan daftar isi. Berarti dia di paling apa namanya? Paling kiri ya. Juga berarti dia pilih heading 1 juga. Berita kasih naik dulu seperti ini. Karena nanti kan di daftar isi akan terbaca bab 1 semasa sekolah atau bab 1 pendahuluan. Berarti kita naikkan dulu ini yang pendahuluan misalnya ya, atau judul babnya. Kita blok, kita berikan heading 1 juga karena dia akan sejajar nanti dengan daftar isi, daftar tabel, dan seterusnya. Berarti dia di heading 1 juga. Seperti ini ya. Nah, sekarang subbabnya. Nah, untuk subbab ini kan dia agak maju sedikit ya dari judul bab. Berarti kita pilih heading 2. Kalau dia agak ada lagi di bagiannya lagi A ini ada, berarti pilih heading 3 lagi. Ada lagi agak masuk, pilih heading 4, dan seterusnya. Ya, berarti kita pilih ini ya, heading 2. Seperti ini. Misalnya kita setting 12 juga hurufnya. Nah, selanjutnya kita mau lagi ini heading sama juga heading 2 karena dia sebaris dengan
bagian A ya, berarti dia heading 2 juga. Nah selanjutnya untuk bab 2 lagi ya, lakukan yang sama dengan seterusnya deh ya, seperti itu seterusnya. Nah selanjutnya untuk kita tampilkan nih, anggaplah karena yang kita setting tadi cuma sampai bab 2, berarti yang muncul nanti di cuma sampai bab 2 saja. Nah selanjutnya kita tutup ini, kita ke daftar isi. Nah di daftar isi kita ambil, karena kita sudah setting tadi ya, berarti kita ambil yang reference, ambil klik di menu reference, pilih type table of contents. Nah ini bisa pilih yang contents atau automatic table 2. Kalau kita ambil yang otomatis ya, boleh yang ini, boleh yang table of contents seperti ini. Ini otomatis akan muncul daftar isinya ya. Jadi daftar isinya akan otomatis muncul. Karena ini sudah ada judulnya, kita hapus saja ya. Seperti ini deh. Jadi ini akan muncul secara otomatis ya. Ini akan muncul secara otomatis. Jadi kalau misalnya nanti ada perubahan, anggaplah sudah selesai semua ya. Sudah selesai semua di setting. Nah, untuk kita ini kita kembalikan saja sampai di seperti semula tadi ya. Jadi nanti pada saat, jadi yang kita update nanti adalah number saja. Misalnya ada tambahan halaman lagi, kita update nomornya, berarti nomornya akan ini. Misalnya di sini ya, di halaman 2 ini bagian B, bab 1 masa ujian akhir sekolah nasional, akhir nasional untuk bab 1 di halaman 2. Nah, di sini ada perubahan. Misalnya di sini Ibu kasih turun ya. Ibu kasih turun di sini. Yang ini ya. Ibu kasih turun di halaman 3 misalnya. Nah, berarti ini jadi halaman 3. Ininya itu akan muncul. Jadi biasanya kan kita harus cek ulang lagi ya. Nah, di sini tidak di halaman 3 ya. Ini tadinya halaman 2. Berarti kita update numbernya saja ya. Kecuali kalau judulnya yang kita update, berarti yang kita pilih adalah update entry table. Tapi kalau cuman halamannya berbeda, yang ini saja kita pilih yang di atas nih. Nah, ini otomatis berubah ya. Yang tadinya sini nomor 2 jadi 3. Oke, itu daftar isinya. Sekarang satu lagi, 2 lagi ya, daftar tabel. Nah, daftar tabel itu sama ya. Daftar tabel sama, tapi bukan lagi ngambil di style ya, tapi ambil di sini di reference ini caption. Nah, caranya seperti ini. Misalnya ini yang kita mau kasih ya, kita mau ambil di sini. Nah, ini judulnya saja. Tabelnya ini bisa kita hapus nanti. Misalnya kita copy, terus kita ambil tabel judul tabelnya ya. Kita copy, Ctrl C, terus di reference insert caption. Tabel, judulnya tabel ya. Berarti kita klik new label ya. Kita ulangi. Kita ulang saja. Misalnya saya mau yang otomatis itu yang ini. Jadi akan berubah tabel 1. Jadi kalau ada nanti di bab 2, tabel 2 dan seterusnya. Tabel 1 titik tabel 1 titik. Nah, setelah itu ada kita spasi misalnya. Oke. Nah, ini dia akan terbaca otomatis tabel 1.1 ini misalnya ya. Jadi tabel 1.1 ini isinya. Misalnya kita setting fontnya tabel 2. Mana tadi tabel 2? Nah, ini tabel 2 ini. Kita copy lagi. Reference caption. Ini otomatis dia akan terbaca seperti ini, tabel 2. Ya, tabel 2, tabel 1 dan seterusnya. Ya. Ini kita paste, terus kita oke. Ini akan muncul sendiri lagi. Ya.
Jadi biasanya tidak pakai spasi di situ ya. Data 1.2 1.3. Kita format lagi fontnya. Nah, setelah itu jadi lakukan yang sama ya. Misalnya di bab 2 sebentar ini, berarti kita buat lagi label lain. Misalnya berarti tabel 2 lagi, reference, caption, terus kita ambil new label di sini. Berarti tabel 2 lagi ya, karena dia kan berbeda ya. Berbeda tadi. Dia karena bab 2 berarti kita ambil tabel 2.1. Tabel bab 3, tabel 3.1 dan seterusnya. Tabel 2 titik ya, tabel 2 titik saja langsung. Oke. Nah, ini akan otomatis muncul, akan terbaca ya. Oke. Nah, setelah itu kita nah, begitupun nanti dengan gambar ya. Sama seperti ini caranya. Jadi Ibu jelaskan ini ya secara Ibu kasih contoh saja ya. Jadi anggaplah bab 3 juga ada tabel ya. Lakukan seperti hal yang sama tadi, seperti setting di bab 1, tabel 1.1 dan seterusnya. Nah, sekarang kita panggil otomatis. Jadi kita tinggal ini saja di area daftar tabel. Terus kita pilih reference slotnya insert table of figure ini. Nah, kita pilih di sini di general, kita pilih yang tabel yang sudah kita buat tadi ya, format yang kita label yang sudah kita buat tadi itu ada table 1 baru kita oke. Nah, ini muncul daftar tabel ini, saya kira tidak ada masalah ya. Jadi pada saat kita mau arahkan ke tabel 1 saja, tekan kontrol baru kita klik, ini kita akan dibawa ke sini otomatis ya. Ya, otomatis akan dibawa ke halaman yang sudah kita tentukan. Nah, selanjutnya jadi ini tinggal diformat nanti saja ya, spasinya misalnya dan hurufnya apa ya. Nah, selanjutnya untuk gambar juga seperti itu. Jadi kita setting saja, karena ini ada gambar, jadi cara settingnya sama dengan tabel tadi ya. Kita ambil juga di reference, misalnya ini kita mau ambil, kita copy saja dulu judulnya, reference, terus kita buat insert caption sama, tapi ini kan bukan tabel lagi judulnya tapi gambar, berarti kita include ini juga, include labelnya juga nanti harus ada ya. Labelnya yang kita buat itu harus muncul ya, kita klik saja new label yang judulnya kan gambar, berarti gambar 1 ya, titik, jadi 1.1.2 itu nanti akan otomatis nanti. Oke. Nah, ini dia seperti ini. Setelah itu biasanya setelah titik kita kasih setelah 1 ini kita kasih titik, spasi, baru kita paste, baru kita oke. Nah, ini akan muncul. Jadi jangan lagi di manual ya. Kalau ketikannya itu ada ratusan lembar, berarti kita harus pilih satu-satu, cari satu-satu itu gambarnya atau halamannya, kita buat secara, bukan hal seperti itu, sangat memalukan ya. Bukan lagi ini karena nanti ditanya, kok orang komputer biar dasar-dasar seperti itu kok enggak tahu ya. Jadi ya seperti itu deh ya. Jadi silakan kalian belajar ya, karena dan jangan malas untuk belajar ya, karena kalau malas itu pasti ya sedikit juga ilmu yang kalian dapat. Dan kalau kita tahu seperti ini pasti akan berguna ya. Kita akan ada teman yang bertanya ingin seperti ini, kita kan bisa bagi ilmunya kita ya. Kita harus bagi ilmu kita, karena ilmu yang ada itu kalau tidak dibagi tidak ada gunanya juga deh. Nah, sekarang tadi gambar, jadi kalau misalnya ada lagi gambar 3.1, 2.1, lakukan hal yang sama ya. Sama tadi, kita mau tampilkan otomatis, berarti kita reference, terus insert. Nah, gambar yang sudah kita buat kan ini tadi ya, gambar 1. Oke, nah ini akan otomatis muncul seperti ini. Dan sama juga nanti kok, kalau misalnya kita mau ada updatean
update halaman, misalnya ada penambahan halaman, terus ini nanti berubah jadi 4 misalnya, berarti kita update saja di sini ya, update table. Ini apakah nomornya saja yang update, atau misalnya judulnya jadi Makassar ini jadi Pangkep misalnya, berarti yang judul yang berubah, berarti yang diupdate ini adalah yang ini, update entry table. Kalau ini halamannya tok saja. Oke, saya kira untuk materi ini sudah cukup ya. Jadi tugasnya kalian nanti adalah silahkan membuat suatu tulisan ya, membuat tulisannya tadi seperti ini kan baru judul-judul babnya ya. Silahkan buat tulisan yang jelasnya dalam tulisan itu ada tabel, jadi ada gambar juga. Jadi gambarnya boleh masukkan foto-fotonya kalian ya. Foto-foto misalnya foto-foto semasa SD, SMP, SMA, atau foto-foto waktu kalian mengikuti PSAK misalnya ya. Atau foto-foto waktu mengikuti kegiatan di sekolah, itu bisa dimasukkan. Dan tabelnya juga harus ada, misalnya tabelnya misalnya daftar nilai saya waktu SD misalnya waktu SD, jelasnya ada tabel ya, yang jelasnya ada tabel. Dan nanti tugasnya ini dikirim dalam bentuk PDF boleh ya, dalam bentuk PDF, karena kalau sudah diinsert ke PDF, walaupun ibu nanti klik, itu akan diarahkan ke halaman yang sudah ditentukan ya. Jadi nanti setelah dibuat, silahkan diekspor ke PDF dan dikirim nanti ke Emacha ya. Jadi tulisannya jelasnya ada daftar isinya nanti ya, ada daftar tabel, daftar gambar ya. Di sini babnya juga terserah, yang jelasnya harus ada bagian-bagiannya. Misalnya mau tulis di situ bab 1 terserah, atau mau tulis bagian pertama, terus di bawahnya ada sub bagiannya atau subbabnya. Yang jelasnya nanti ada cara ya, ada tampil daftar isi otomatis, daftar tabel otomatis, dan daftar gambar otomatis. Oke, saya kira cukup ya dek ya. Jadi ada ya, yang jelasnya kalian kan sudah tahu bagaimana cara merubah layout halaman di dalam satu dokumen. Oke, nah misalnya sudah jadi ketikannya seperti ini, sudah jadi nanti ketikannya itu kalian, nah misalnya ini daftar pustaka, ibu mau tampilkan juga di daftar isi kalau gitu. Ini di menu heading ya, di menu home, heading 1, misalnya daftar pustaka, ibu mau tampilkan juga di daftar isi ya, seperti ini. Terus lewat penulis juga sama. Oke, nah ibu mau tampilkan seperti itu. Berarti karena ini ada perubahan, berarti ini ibu kasih naik dulu di sini ya. Karena kalau ibu ndak kasih naik di judul babnya, itu akan terhitung bab 1 lain. Terus karena ibu sudah update judul, berarti yang ibu update adalah update table yang ini. Oke, ini akan muncul daftar pustaka, riwayat penulis seperti ini. Oke, saya kira cukup ya untuk materi kali ini ya. Jangan lupa kalau sudah update table itu kita kembalikan ke bentuk semula lagi untuk judul babnya ya, kecuali kalau nanti jadi biasanya ini kalau yang ini ya, yang ini itu biasanya nanti selesai semua ketikan, sudah fix, baru kita turunkan di isi seperti ini. Tapi kalau belum fix itu ya kita biarkan saja di tampilannya itu tampilan seperti biasa, tampilannya masih seperti ini. Tapi kalau sudah fix, boleh disetting diturunkan seperti itu. Karena biasanya kan ada perubahan judul ya, atau perubahan sub halaman, atau ada penambahan. Nah itu pasti akan berpengaruh juga kalau kita update tabelnya. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan
materi kali ini. Sekali lagi kita kembali dulu nanti kalian buat tulisan ya. Nanti jadi sekali lagi nanti ibu sampaikan, nanti kalian buat tulisan itu nanti yang jelasnya di dalamnya ada daftar tabel. Jadi tulisannya itu tulis tentang kisahnya mulai dari SD, dari SMP, SMA sampai masuki awal kuliah di STIMI Akbar, sampai kalian kuliah di STIMI Akbar ya. Jadi untuk daftar tabelnya silahkan mungkin tulis daftar nama-nama temannya, terus gambarnya silahkan insert foto-fotonya kalian. Ini foto, misalnya di semasa SD-nya ada fotonya, silahkan masukkan dia di daftar gambar. SMP ada fotonya bersama teman-temannya, masukkan di daftar gambar di bab semasa SMP. Di SMA juga seperti itu, dan di masa kuliah mungkin ada gambarnya, fotonya, ya silahkan dimasukkan juga. Ini waktu saya kuliah atau suasana belajar di STIMI Akbar seperti itu. Jadi nanti tulisannya itu dibuat, kalau sudah selesai ya silahkan diekspor ke PDF, dan setelah itu silahkan kalian kirimkan ke Emacha. Jadi tidak ada link ya, tidak ada link. Jadi minimal tulisannya itu ada kan ada di misalnya di bab di bab semasa SD misalnya ada 2 lembar, terus 2 lembar lagi SMP, 2 lembar lagi, jadi 2 lembar itu ya pasti berisi tabel dan gambar ya. Jadi sedikit kata-katanya, tidak terlalu banyak paragrafnya, yang jelasnya bab semasa kuliah ada mungkin 3 lembar, terus ada, kalau daftar pustaka ndak usah diambil ya. Kalau misalnya kamu ndak copy paste dari yang lain atau ambil sumber dari yang lain, ndak usah. Jadi ndak usah ada daftar pustaka, yang ada itu adalah daftar. Jadi kalau misalnya kalian nulis skripsi nanti atau nulis makalah, ya pasti ada daftar pustaka. Tapi ini kan kalian bercerita, bikin tulisan saja tentang kisah kalian ya. Kisah kalian mulai dari SD sampai masuki tahap kuliah deh ya. Oke. Saya kira cukup untuk pertemuan materi kali ini ya. Mudah-mudahan tadi materinya bisa digunakan nanti dan bermanfaat, dan ibu pastikan nanti pasti akan bermanfaat deh ya. Apalagi kalau kalian di akhir-akhir semester itu menyusun pembuatan makalah juga pasti akan kalian gunakan ya. Apalagi kalau menyusun skripsi. Jadi tidak ada lagi nanti bab 1 dipisah, daftar sampul dipisah, dan seterusnya. Jadikan satu halaman semuanya. Oke, sekira cukup untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dan ibu ucapkan tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.